untuk bisa nembus menjadi kayak sekarang itu tuh tahapannya gimana? Jadi gini, saya punya uang 5,5 juta, Iya. sisanya saya ngutang calon mertua, tidur di pasar. Jadi kalau pagi makan nasi sama tongkol kita potek, sore lagi beli nasi. Kalau makannya dihitung jam 10, jam 4 sore. Pak Prabowo ini kan punya program hilirisasi agri, hilirisasi produk-produk pertanian. Kalau potensi dari kopi kita mungkin nggak sih untuk punya edit value sehingga kemudian bisa mensejahterakan petani kopi dan menambah penghasilan negara kita gitu? Kalau menurut saya Beda daerah, beda rasa. Beda Contohnya tanah, beda rasa. Beda ketinggian, beda rasa. Betul. Beda sebelahnya pohon apa, beda rasa lagi. Ya makanya di sebelah sini ada rasa rendang, sebelahnya nasi padang. Saya bahagia saya adalah saya nggak sekolah, ya kan, semua terbatas gitu kan, makan singkong, tapi saya bisa mikir otak saya, itu saya bersyukur sakit sama Tuhan itu. Udah, hanya Allah yang Maha tahu tuh. Saya perintis bukan pewaris. Mana kopi gue nih? Mana kopi gue? Ini baru kopi. Pak Presiden kita juga suka banget tuh sama ngopi. Udah ngopi belum? Udah ngopi belum? Iya. Bahkan lagi mau pidato, tiba-tiba udah mana kopi ya? gitu. Itu udah di tren banget ya. Iya. Jadi saya lagi bersama nih dengan juragan kopinya Pasar Santa, Mas Adi Suradi. Suradi Adi. Iya, Adi itu nama belakang. Oh. Iya, tambahan. Iya, Suradi aja ya. Iya, tapi nggak pakai aja juga ya. Nggak pakai aja juga. Suradi kopi deh saya Suradi tambahin kopi deh. lah, ya itu udah cocok itu. Nah, Mas Suradi ini pionirnya dunia kopi di Pasar Santa. Jadi kalau orang Jakarta, bahkan juga beberapa teman-teman saya di daerah juga ya, kalau nyari kopi Indonesia yang bermacam-macam, kalau mau beli dari Sumatera sampai ke Papua, tinggal aja ke Pasar Santa. Di sana udah ngumpul semua berbagai varietasnya. Dan siapakah yang ngumpulin? Ya ini dia nih, Mas Suradi yang di sini punya berapa kios, Mas? Iya, 40 lah. 40? Iya. Kopi semua? Betul. Di Pasar Santa? Betul. Astaga. Ini saya dikasih kopi apa ini? Itu kopi wine. Apa ini kopi wine? Jadi kopi diproses wine namanya, pasca panen. Apa jadi apa rasanya akan buah. Rasanya buah. Jadi rasanya buah-buahan. Ya? Iya, rasanya buah-buahan. Jadi fermentasi 60 hari. Jadi ada asam-asam Ya, seperti betul. rasa wine ya? Iya, betul. Jadi kopi itu kan buah. Jadi rasa buah asam manis. Apalagi difermentasi, akhirnya tambah naik level rasanya wine gitu. kopi, Iya, asik. betul. Hilirisasi. Biar tambah harganya. Jadi deh, kita mau ngobrol nih. Mas Suradi ini mulainya dari UMKM, tapi perjuangannya luar biasa. Ini yang menarik deh. Kita sebagai penjaga harapan, kita pengen ya. Oh ya, saya Prita Laura, kita bergabung menjadi penjaga harapan. Sampai lupa loh gara-gara kopi deh. Karena ngopi mungkin. Harus nambah kopinya. Jadi di penjaga harapan ini kita mencoba untuk menimbulkan harapan di tengah berbagai kebisingan pesimisme ya. Termasuk juga ternyata kemudian usaha UMKM itu bisa jadi kayak Mas Suradi ini, yang gitu ya, asal jeli dan bisa menyiasati strateginya. Ditambah lagi menangkap peluang yang satu lagi programnya Pak Prabowo ini, hilirisasi buat tambah value. Oke, cerita dulu Mas, asal muasalnya gimana sih? Kok memilih dagang kopi, bermacam kopi di Pasar Santa? Kenapa nggak main kafe gitu loh? Ini pertanyaan banyak netizen begitu. Kenapa harus di pasar? Iya. Pasar itu identik sayuran gitu kan? Dan memang bener kan? Tetangga itu sayuran, daging, ya kan? Iya. Gini, karena kan kopi itu kalau zaman dulu identik pasti di kafe, ya kan? Pasti kopi itu pasti mahal gitu kan? Caranya gimana kopi ini bisa jadi terjangkau dari semua lapisan masyarakat, gitu.
pasar pilihan paling tepat waktu itu. Wah, pasar nih gitu kan. Kenapa? Itu kan Murah. anti mainstream. Jadi Karena kan kopi kan sekarang banyak gayanya. iya iya. Jadi kalau mau sukses, Heeh. jangan ngikutin yang lain. Itu prinsip pertama. Harus Prinsip punya pertama. gaya. Iya, harus punya jangan gaya ngikutin sendiri. gaya Oke, sendiri. iya, 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 Karena hidup tuh pilihan. iya, betul, betul, Kalau betul. ngikutin yang lain kita ngekor. iya, betul. Kalau Oke. kita pakai jalan sendiri kita paling depan. Nah, mau Ah, paling iya, depan iya. apa ngekor kan gitu. Iya, iya. Iya kan? Betul, betul, Ah, betul. betul. Akhirnya kan saya berjuang gitu kan, mati-matian gitu dari jualan tahun 2000 tuh 20 kilo di pasar. Tapi kan saya waktu itu apa ya, kepengennya kopi itu buat wisata ya kan. Artinya kalau pasar ini kita bikin untuk wisata itu bisa karena parkir luas, Iya. dijangkau gampang, di selatan lagi. Oke. Iya kan. Namanya Iya. bisnis itu kan mindset kita itu kan bukan hanya produk kan. Iya, iya. Tempat, Iya, iya. masyarakatnya, ya kan, yang ditinggal di sini siapa gitu kan, itu dipikirkan betul gitu kan. Lah, Pasar Santa ini tempat di tengah-tengah kota, Iya, iya. metropolitan Jakarta Selatan, keren nggak kira-kira? Iya, iya. Nah ini peluang yang besar sebenarnya. Sewanya murah. Murah pasar. Jadi jualnya pun juga lebih ekonomis. Betul. Pinter. Lah, kalau nggak pinter sehari nggak seton 2 ton. Itu kuncinya. Iya, 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 iya. Nah, terus dari 20 kilo. 20 kilo berarti dulu cuma punya satu ini toh. Iya, satu kios. Satu kios 6 toples. 6 toples toh. Iya, itu jualannya susah sekali. Ini waktu itu nyewanya berapa? Satu kios. Aku waktu itu satu kios beli 9,5 juta saya beli sama teman saya namanya Ko Alun. Dia ke Amerika, saya beli harga 9,5 juta itu. Iya. Saya punya uang 5,5 juta. Iya. Sisanya saya ngutang calon mertua. Baik Sama banget koperasi. ya. Oh iya. Calon mertua mau Itu. diutangin itu loh. Jadi kalau orang itu usaha punya modal, kita kayaknya zero bener gitu. Jual Biasanya HP. kalau calon mertua mau diutangin malah nggak jadi jadi calon mertua itu. Iya bener. Ini mau pindah ke anak saya ngutang gitu ya. Tapi nggak mertua, dia tahu saya orang baik. Pokoknya saya titipkan anak saya itu orang baik gitu. Iya, iya. Ternyata sukses ya. Iya, sukses ya. terus- iya. Jadi modal cuma 5 juta toh. 5,5 juta jual HP, jual motor, jual harga diri. Tidur di pasar, tidur di masjid, beneran saya. Makan sehari cuma 2 kali. Lah Kalau- dulunya kerjanya apa emangnya? Saya dulu ikut orang 13 tahun. Iya di Ikut Pasar orang dia, Santa. Pak? Pasar Santa. Betul. Jualan apa? Jualan. Iya jualan. Oh. Ya saya itu alah. sebenarnya kan kepengen usaha di kampung waktu itu kan. Iya, iya. Udah bangun dapat setengah jadi kena apa namanya moneter kan, cuma Iya. jadi mahal. Stres juga saya. 3 tahun tuh saya udah pusing lah gitu. Iya, 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 iya. Nah terus ya itu di tahun 2000 itu ada kesempatan saya beli kios. Itu udah mungkin kalau punya sendal jual sendal kali itu. Apapun bisa jual-jual. Bener-bener tidur di pasar. Biasa Jadi kalau loh. pagi makan nasi sama tongkol kita potek. Sore lagi beli nasi. Kalau makannya dihitung jam 10, Iya. jam 4 sore. Ya, cuma iya, 2 kali. Iya, itu makan beli nasi putih, ikannya itu yang tadi pagi gitu. Oh, Tuh orang jadi- nggak ada yang tahu nih baru diceritain nih. Disimpen. biar kasih. jadi ikan tongkol bagi dua Bagi potek. dua, iya. Satu buat makan siang, satu buat makan Iya, so malam. malamnya makan jam 4. Jadi makan sehari cuma 2 kali. Tidurnya di pasar di masjid. 1 bulan saya begitu. Iya, 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 iya. Begitu, itu berjuangnya luar Itu biasa. ya. Orang nggak ada yang tahu. 20 kilo dapat toples 7 toples. Itu 6 toples. 6 toples. Iya. Heeh. Nah, terus waktu itu gimana? Maksudnya kan kalau orang jualan gitu kan untuk bisa nembus menjadi kayak sekarang itu tuh tahapannya gimana? Jadi gini, sebenarnya kan saya udah tahu ya, hidup itu kan perjuangan. Nggak ada orang sukses tuh nggak Tanpa berjuang. perjuangan. Semua Pak Presiden kita udah kecuali kalau anaknya sultan. Beda. Saya perintis bukan pewaris. Oh, iya. Ya, itu Pak Prabowo berapa kali nyalon ya kan, Iya, iya. berjuang. Iya. Itu sebenarnya Indonesia banget loh. Ini perlu kita contoh gitu. Jadi kita tuh jangan takut berjuang, gitu kan. Sukses itu menurut saya itu perjuangan. Iya, iya. Nggak ada orang sukses yang berjuang Iya, gitu. iya. Ya itu saya berjuang terus gitu. Tapi kan apa ya, kita waktu itu kan lihat kopi itu kayak apa ya, ya mutiara buat saya gitu. Karena nyari kopi susah. Mutiara hitam. Mutiara hitam. Satu lagi nih. ingat. Masuk. Kopi Ya kan? mutiara hitam. Iya. Saya ngeliat tuh kemarin tuh, wih, di luar negeri kopi keren ya, sekilo tuh mahal-mahal gitu saya ngeliat kan. Kok Indonesia nyari kopi susah gitu.
Ya, wah ini kayaknya kita harus kerja keras gitu kan. Ngumpulin kopi dari Lampung ya kan, dari Aceh dikit-dikit aja. Nah itu ngumpulinnya piye? Gimana Ya caranya? pokoknya langganan itu tuh, langganan datang. Mas Suradi saya punya ini nih saudara orang Lampung, bawa sini kopinya. Oh. Ya pertama ancur-ancuran, besok tolong Iya. dipilihin dong gitu. Iya, iya. Terus ketemu lagi nih orang Jawa Barat, bawa sini kopinya gitu. Oh, Jadi justru satu-satu. dari langganan itu ngasih stok-stok gitu ya, Betul. link-linknya. Betul, karena kan yang namanya bisnis itu kan bangun ekosistem. Gimana maksudnya bangun ekosistem tuh gimana? Jadi gini, kalau sekarang ini ya, Iya. kita bangun bina petani di daerah. Contohnya di Temanggung. Ya kan kita di sana ada ibu-ibu. Nanti itu satu daerah, satu kampung. Dia yang bina. Semua kopi diambil. Ya nanti saya yang ngambil kopinya. Iya. Jadi sono kopinya mau dibikin pasca panen apa? Mau semi wash, mau full wash gitu kan. Mau yellow honey, red honey, black honey, natural atau wine kita yang minta. Di Jawa Barat juga ada beberapa gitu. Iya, Sama. iya. Kita bina gitu. Jadi kita bina, kita bangun trust gitu. Ya kayak kemarin kopi kan susah banget naiknya sampai 50%. Kita nggak habisan kopi karena kita udah bina mereka gitu. Jadi ekosistemnya dibangun gitu. Kalau enggak ya kita bisnis nggak bisa. Mas makan nasi, ikan tongkol dibagi dua buat 2 kali makan. Pernah sampai nggak makan nggak? Pernah. Oh iya? Waktu saya Saking nggak punya uangnya sampai nggak makan? Enggak, waktu itu di kampung. Saya itu kan anak yatim. Jadi saya 4 tahun. Itu bapak saya udah meninggal. Saya terus punya adik kecil lagi. Itu ini adik saya ikut kasir. Jadi saking nggak punyanya itu 3 hari saya ditinggal ibu saya Iya. untuk merantau. Saya nggak makan. Makannya singkong. Iya, iya, iya. Nggak makan nasi. Iya, iya. Ya, jadi saya dididiknya emang apa ya? Keras. Enggak keras menurut saya sih. Itu pendidikan bagus lah. Jadi Pendidikan bagus ya. membiasakan Untuk berjuang. Iya, betul. Iya, iya. Karena kan orang hebat itu harus dididiknya yang seperti itu gitu Iya, kan. iya. Makanya saya waktu usaha itu kan makan nasi kan lauknya dipotong Iya. jadi 2, makan sehari 2 kali terbiasa gitu. Jadi saya waktu itu Berapa tahun sengsara kayak gitu, Mas? saya tuh sampai lupa sampai sekarang mah. Nggak merasa sengsara gitu kayaknya. Nggak merasa sengsara gimana maksudnya? Hah? Jadi saya menikmati proses hidup saya. Saya bersyukur aja dari dulu. Nggak merasa sengsara Nggak itu pernah. tuh? Alhamdulillah. Itu Saya nggak bagian pernah. dari proses hidup aja ya? Iya, saya itu- Bumbu-bumbu kehidupan mungkin ya? Betul. Kalau bumbu kan cerita, bumbu nggak ada yang enak kan. Iya, iya, iya. Cabai pedes, bawang pedes, ya Iya, kan. tapi kalau dicampur jadi satu, Betul. nah, Nah, ketika udah porsinya pas, nikmatnya luar biasa. iya itu Gitu. dia. Harus. Mas sekolah tuh sampai berapa? Bertingkat berapa? Tadi kan katakan ibu-ibu anak yatim, ibu harus menghidupi Iya, sendiri. adik, iya. Sempat sekolah sampai tingkat berapa? SD. Hah? SD. Cuma SD aja? Iya. Loh kok bisa bisnisan kayak gini sampai ke ekspor? Saya jadi nyesel sekolah nih. Ini contoh jangan diikuti, jangan diikutin. Ini contoh cuma sedikit ini. Lah saya bilang Tuhan itu kadang gocek kita. Iya. Iya, kadang ya nggak sekolah, ya kan. Duitnya kayaknya gampang-gampangnya nyari itu. Sekolah tinggi-tinggi kadang-kadang kok nyari duitnya susah gitu. Iya, Itu iya. emang Tuhan itu begitu gocek Nah manusia. ini sekarang banyak yang sarjana lagi susahan nyari kerja. Kerjaan, nah itu. ini lulusan SD kaya raya ini. Amin, amin. Sekarang udah punya 40 toko. Stok kopi udah berapa jualan? Mbak, ngitungnya gimana sih untuk nunjukin apa growth-nya, untuk nunjukin pertumbuhan dari dulu cuma 6 toples, satu toko modal 5,5 juta, ngutang 4 juta gitu. Nah, sekarang Dibacain. gimana? Sekarang gimana? Hah? Jadi sekarang itu kan kita ngitungnya begini. 1 hari itu minim 1 ton kan. Satu hari 1 ton? Iya 1 ton. Sampai 2. Ini yang jual di sini atau yang juga keluar? Di sini sama keluar. 1 juta satu hari 1 ton. 1 Oke. ton, bisa lebih. Bisa karena Bisa sampai 2 lebih. ton. Kayak kemarin itu pagi-pagi pesanan udah 2 ton. Berarti hari itu bisa 3 ton. Wow. Berarti 1 bulan itu bisa 50 sampai 60 ton. Itu 1 bulan. Berapa dong keuntungannya kalau
Kayaknya kalau duit jangan ditanyain. Ntar kan enggak. Tapi yang jelas ya, yang jelas saya sempat riset sampai punya kekuatan untuk apa ya, subsidi harga kopi yang waktu itu lagi naik sampai 2 miliar. Nah, berarti lebih dari itu dong. Kalau sampai 2 miliarnya subsidi harga kopi biar stabil, ya dong. Ya dong. Ini kan aku baru cerita kan. Kemarin Arabica itu naik 50%. Kita gelontorin dana lagi 3 miliar. Pak gitu. 3 miliar Iya. bahkannya. Harus Jadi begitu. setelah 2 miliar tambah lagi 3 Iya, miliar. tak gitu. Ini sekarang harga kopi saya nggak naik kan, biasa aja. Kemarin harga kopi tuh naiknya tinggi sekali. Serius. Iya. Arabia yang 120.000 sampai 180.000. Oke, omset berapa? Dan kita bisa kebayang gitu loh, dari 5,5 juta, Dan nanti- 4 juta ngutang sekarang sampai berapa? Nggak ada, aman-aman orang pajak nggak dengar Pak Bubur. Nanti saya bisikin di belakang. Iya. Tapi sudah sampai 50 ton, udah berapa negara yang dikirim? Kebanyakan yang beli di sini tuh kayak Bulgaria, kayak Korea, Jepang itu dia beli di sini pada diekspor. Iya, Orang-orang iya, kita iya. juga banyak juga. Nah itu dia, Say. Kita baru ketemu tadi ya. Orang Cina kesini, saya tanya tahu dari mana? Dari sosial medianya mereka. Gitu, influencer Cina datang ke sini untuk ngambil ini. Betul. Mereka ngambil karena unik tempatnya di pasar, itu betul. dia luar biasa Udah ya. pasar rame lagi Iya. kan. Kopinya banyak dan murah lagi. Iya. Jadi Mas tuh ada yang dijual melalui apa ya, melalui eksportir ada, Mas juga ekspor sendiri juga ada. Ada juga yang mereka datang ke sendiri ke sini juga ada ya. Ada. Ada. Jadi Iya, iya. jadi kan gini. Orang kebutuhan kopi itu kan kalau menurut saya itu kan dalam negeri sampai luar negeri itu kalau sekarang tuh udah kayaknya kopi itu kayak jadi apa ya? Kayak jadi kebutuhan pokok Iya. kayak beras sama makanan yang lain sama Iya, gitu. iya. Bangun tidur belum sarapan ngopi. Iya. Iya kan? Heeh. Makanya bahkan sekarang kalau ketemuan ngajakinnya gini, ngopi kita, kapan ngopi kita gitu. Sekarang kalau ketemuan ngajakinnya gitu. Iya kan? Iya. Makanya kan marketnya lagi bagus ini gitu kan. Iya, Makanya iya. saya itu studi banding kan. Ini orang-orang Cina sukanya apa, ya kan? Korea, Udah Jepang. jalan-jalan juga nih ya. Enggak, dia jalan-jalan ke sini. sombong. Bukan kita jalan-jalan, dia jalan-jalan ke sini. Asik. Jadi kalau asik. di Jepang googling kopi Indonesia keluar sini, Korea, Iya, ya. dari Keluar Cina. sini ya. Iya. Dari Apa sih istimewanya tempat ini, Mas? Sampai ini bisa jadi referensi semua pembelajarannya, Mas. jadi gini. Jadi kalau kopi di sini kita bikin semurah mungkin. Semurah mungkin. Sekaya apapun orang beli pasti maunya yang murah. Iya kan? Iya, Nggak iya, mungkin. iya. Mbak nih duitnya triliun, saya beli yang mahal nggak juga. Iya. Saya yakin dia beli pasti semurah mungkin. Yang kedua, cari barang yang sebagus mungkin, murah bagus. Yang ketiga, yang kadang-kadang orang lupa adalah pelayanan Iya. terbaik, murah, bagus, pelayanan terbaik. Udah, asal 3 ini aja. Nah, Apalagi kebersihan, kerapian kita jaga, sukses. nah itu bagaimana kan namanya bicara stok. Kalau kita beli murah ke petani kan bisa ada yang motong tengah jalan, akhirnya kemudian stoknya nggak datang ke Mas. Nah itu gimana? Jadi hidup tuh harus berbagi, jangan egois. Iya. Ya kalau di sini duitnya banyak kayak dibagi gitu Iya, sama iya. petani. Artinya kita bangun ekosistem. Oh. Gitu di daerah, nanti yang punya kebun ya kita apa ya rangkul, yuk jual ke saya, nanti diprosesnya bagus, Iya. nanti harganya kita kasih yang bagus. Oke. Mereka kasih kepastian gitu Iya, kan. iya. Jadi ada kepastian dari mereka berproses ini, pasti ada off-taker, pasti diambil gitu Ya ya. kalau mereka itu kasihan kadang. Ya saya pelajarin ini dulu kan. Kenapa mereka asal petik, asal jual? Iya. Karena nggak ada value. Iya, itu Iya kan? dia. Heeh. Siapa sih mbak saya, siapapun yang dibutuhkan cuma duit kan? Iya. Ya asal duit jalan. Iya, Ya, iya. Asal kita kasih duit, ada nilai tambah.
gitu kan, ya pasti dijalanin gitu. Jangan kita suruh petik yang bagus, ya kan. Kita bikin fine, bikin spesialis, tapi kita beli maunya gitu, Iya. semaunya kita. Iya, Itu iya, egois. Iya, iya. Kalau hidup kita nggak mentingin orang lain, nggak mikirin orang lain nggak mikirin kita, itu Iya. hukumnya aja. Jadi itu ya ekonomi Iya. berbagi itu ya. Betul, Kita ekonomi harus bikin berbagi. ekosistem yang bukan kita subur sendiri, Bukan. tapi semua subur bareng. Ya Baru betul, itu betul. sustainability Betul. keberlanjutan Makanya bisnis ya. makanya perusahaan yang sehat adalah Iya. kayak pohon beringin yang rindang. Iya. Walaupun saya nih bikin pohon yang rindang, akar besar pasti ada satu. Pelanggan-pelanggan yang besar ada, ngambil Iya. 1 ton, 2 ton, kita rawat. Iya. Akar-akar yang kecil 100 gram, ya belilah 200 gram. Akar-akar yang kecil-kecil itu Iya. tumbuh juga untuk nyari makan sebenarnya buat kita. Jadi harus ada Lulusan SD keseimbangan. loh bisa pinter bisnis. Langga. Gimana belajarnya gimana sih sampai kok penuh strategi gitu loh? Hah? Enggak. Gimana? Jadi Dari mana? Enggak, artinya kita kan namanya bisnis ya. Saya dulu ya senang baca buku lah. Kalau muamalah itu Syafi'i Antonio saya. Terus saya belajar mindset itu sama 168 siapa? Ginanjar. Iya, iya. Ya, saya iya. memang jadi kita itu harus menembus batas sebenarnya hidup itu. Kalau kita nggak bisa nembus batas, ya kita nggak jadi siapa-siapa Iya, itu. iya. Jadi ngembangin pikiran ya kan. Nanti kita apa ya kita kembangkan ya. Kalau usaha ya usaha. Sebenarnya bisnis apapun juga itu kan ya dibutuhkan satu sih sebenarnya, Iya. kejujuran, ya kan? Iya. Ya kalau mau salah-salah ya bener-bener kita tuh jujur aja hidup itu. Iya, iya. Kalau saya waktu ekspor juga gitu. Pak Suradi ini kena ke Singapura gitu. Dikomplain gitu kan. Iya. Pak Suradi kenapa? Saya tanya anak-anak ini kenapa nih sampai dikomplain. Masukin roasting berapa kilo? Dia bilang 7 kilo, harusnya kan 5 kilo. Ya, Iya. satu tim ke sini saya bilang, Bu, yang salah kita. Harusnya ini ke over capacity. Jadi kopinya rasanya greasy. Iya, Jadi iya. berebut panas di dalam. Dia bilang ke saya ngomong begini, Pak Suradi bagus itu, salah tahu dan ngakuin. Itu jarang orang berani. Gitu. Iya. Itu padahal investasi kepercayaan. Betul. Jadi kalau salah-salah, betul-betul. Jangan kita membela diri gitu. Iya, Itu iya. sebenarnya kalau jiwa besar yang kita terapkan, orang itu menghormati kita. Iya, Jangan iya. kita udah salah, jiwa kita salah, nyari kambing hitam ya kan. Iya. Ya, taunya kambingnya Iya. putih semua. Akhirnya hitam sendiri. Iya, ya gitu. Jadi Mas, ada cerita yang kita belum nyambung nih. Jadi tadi habis 6 toples. Iya. Nah, itu bagaimana perkembangannya bisa sampai sekarang menjadi 40 toko ini sampai ekspor? ya sebenarnya tadi sering saya bicarakan. Jadi bisnis itu menurut saya pasti berkembang. Kalau kita mau mempelajari marketnya, satu pelajari marketnya. Kalau kopi siapa yang minum? Oke, Ya kan? iya. Oh ya, kalau kita pelajari marketnya, oh kita internasional nih gitu. Sering saya ceritain. Oh berarti tujuan kita, goal kita luar negeri. Berarti kita harus belajar minum minum kopi mereka kan. Nah kalau udah kita pelajari bikin produknya. Sama di usaha-usaha lain seperti itu. Jadi Iya. pelajarin pembelinya dulu, lalu kita bikin produknya. Kalau enggak gagal. Iya. Ya contohnya kayak kita di gunung kasih mobil Alphard itu, siapa yang mau pakai? Iya, Harusnya kan iya. 4x4 gitu. Iya. Kalau di Jakarta kasih mobil gunung ya. Bisnis itu sama, harus kita pelajarin. Jadi kalau kita pelajarin tujuan marketnya, kita pelajarin kopinya dari hulu sampai hilir, ya akhirnya sekarang ini gitu. Tapi ya berdarah-darahnya luar biasa gitu. Berdarahnya sampai gimana? Cerita dong berdarah-berdarahnya dong. Ya, Kita pengen denger ya. juga nih perjualannya. Jadi pesen kopi nih, Pak Suradi ada kopi bagus datang. Tahu-taunya yang atas bagus, yang bawahnya sampah. Ya gitu. Iya. Kadang minta kopi misalkan 500 kilo, satu karung isinya 25 kilo, isinya 23 kilo gitu. Iya. Ya kayak gitu. Memang kita bisnis itu rintangannya Memang gitu. itu ya, Tapi Pak. kita nggak boleh putus asa, terus nggak boleh nyerah gitu. Iya. Jadi proses hidup yang seperti itu menurut saya adalah sekolah. Jadi kesalahan, kegagalan, dibohongin orang, dicurangin orang itu proses sekolah. Iya. Nggak ada sekolah gratis, Iya. semua harus bayar. Iya. Ya dengan kehidupan seperti saya ini sekolah terus aja terus. Sampai sekarang saya masih sekolah. Pernah rugi sampai separah apa?
Kalau rugi kayaknya sih secara jualan segini enggak, tapi dibohongin orang sering. Oh, gitu ya. Ditampar duitnya nggak dikirim, Iya, sering. Orang beli nggak dibayar, sering. Iya. Miliaran kayaknya duit. Tapi kayaknya nggak miskin-miskin juga. Iya. Itu ibaratnya dihitungnya itu adalah biaya sekolah ya. Iya betul. Biaya betul. sekolahnya. Iya, kalau kita nggak bohongin orang, biasanya orang bohongin kita. Kalau Iya, nggak iya. nipu orang, ya orang nipu kita. Ya nggak mungkin orang suka nipu ditipu kan. Iya, Kayak iya, gitu. iya, Kita kan iya. ngukur diri kita kan Iya, gitu. iya, Emang iya. ya bisnis seperti itulah. Iya. Nah, Mas, ada nggak petani, bisa cerita nggak? Mas tadi kan bilang kita bangun ekosistem, ada petani-petani yang dibina. Daerah-daerah mana saja, Mas, petani yang dibina? Karena kan kalau saya ke lapangan seringkali ketemu petani tuh mesake, Mas. Mesake. Hidupnya Mangannya tuh, angel. mesake, dan seringkali kopi itu bukan jadi yang utama. Ya kan, pasti dia ada yang lain-lain. Kopi itu cuma nggak fokus gitu loh. Akhirnya menjaga kualitas dan sebenarnya juga nggak fokus. Nah, gimana cara pembinaan petaninya tuh, Mas? Jadi kalau di Jawa Barat itu, makanya kalau saya ke Jawa Barat sekarang itu yang binaan saya, Iya. namanya TTAI. Itu kalau saya ke sana, dipotongin kambing, dikasih kamar khusus kayak di hotel, udah kita kayak menteri aja di sana. Iya, iya. Karena dulu kopi itu ditendang-tendang nggak ada harganya. Iya. Bener-bener nggak ada harganya. Iya, betul. Sekarang 1 kilo kopi mentah itu bisa 140.000 mentah. Beras aja sekilo berapa coba? 12.000, 14.000. Iya. Jadi harga kopi Lebih sekilo mahal. 10 kali harga beras. Iya. Makanan betul. pokok. Iya. Berarti kopi udah jadi emas. Justru sekarang petani kopi itu lagi hebat-hebatnya gitu. Lah kalau dulu kan kopi nggak laku, robusta 22.000. Iya. Arabica cuma harganya ya 60.000, 70.000. Akhirnya mereka capek, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang justru petani lagi bagus-bagusnya gitu kan. Jadi saya kan ngoceh itu hari begini ini kan Iya, iklanin mereka. Iya, Karena iya. sini laku, kopi mereka laku kan. Iya. Ya artinya kan memang bangun ekosistem gitu kan. Iya, itu jadi dia ya. iya, jadi kalau kitanya di sini dagang nggak laku, ya mereka nggak dapat duit kan, sama aja gitu. Iya. Makanya mereka harus proses kopinya harus dengan bagus, sesuai dengan yang saya inginkan kan. Iya. Pelanggan saya dari seluruh dunia di sini, dari mana-mana, dari Jepang ya kan. Iya, Jepang. Lah, iya, ya. dari Jepang. Saya lihat ada tadi bahasa Korea juga Iya, lagi Korea. moto-motoin sambil Iya, sambil kolan di sebelah Iya, sana. betul. Iya. Cina datang ke Iya, sini. betul. Menteri-menteri juga pada datang ke sini. Tahu ngintip aja. Iya, jadi maksudnya orang datang bukan ngincer tempat yang fancy gitu, tapi datangnya ke sini, ke pasar Iya. santai ini untuk, karena gini loh Mas, kita duduk di sini, aroma kopinya itu loh menguasai tempat ini, jadi kemudian tambah bikin seneng gitu. Betul. Jadi Ha. kadang orang duduk di sebelah gitu kan. Iya. Dia apa ya, menyendiri dalam apa namanya, keramaian, dia senang liatin gitu. Iya. Karena tempat ini bikin kayak akuarium. Iya. Nanti ke sono udah beda lagi. Iya. Kalau masuk ke sini udah jadi akuarium. Ini Iya. tempatnya kopi udah kayak di suasana lain gitu. Iya. Nah ini memang gini. Asik banget nih. Jadi tadi di belakang kita nih banyak orang-orang asing ya yang beli ini nih, bukan talent ya. Bukan talent yang dibayar pasukan untuk motor-motor, tapi memang benar-benar pembeli-pembeli, Iya, betul. mungkin eksportir dari Iya, negara iya. ya Mas Suradi. Mas, kalau Pak Prabowo ini kan punya program hilirisasi agri, hilirisasi produk-produk pertanian. Kalau potensi dari kopi kita mungkin nggak sih untuk punya edit value sehingga kemudian bisa mensejahterakan petani kopi dan menambah penghasilan negara kita gitu? Kalau menurut saya mungkin besar. Gimana? Kenapa? Iya, karena kan sekarang ini kan kopi udah jadi gaya hidup, Iya. jadi fashion kan. Di mana-mana kafe, ya kan, di mana-mana roastery kopi. Satu hari kayak saya aja 1 ton sampai 2 ton, kadang Iya. sampai 3 ton. Iya. Itu kan bukan jumlah yang sedikit. Sedangkan satu kebun itu panen setahun sekali ya paling 200-300 kilo kan. Berarti artinya kalau untuk di kopi, untuk Indonesia ini pada khususnya, kita petani kopi kita itu kan banyak. Heeh. Sedangkan kan penyerapan kopi di dalam negeri sampai ke luar negeri juga luar biasa. Iya. Kayaknya kayak kemarin ini sampai kayaknya orang mau kehabisan kopi gitu. Kayaknya Iya. orang tuh saya ngeliatnya, orang tuh harga kopi setengah gitu. Berarti kan potensi kopi ini untuk
negara kita itu kan besar banget. Iya. Kan? Apalagi kalau saya kan nggak khusus ekspor kan, Iya. kan hilirisasi kan pemerintah kepengennya. Jadi saya jualnya mateng. Kalau saya ekspor ke Bulgaria, ya sudah saya bikin mateng. Oh, begitu Harganya, ya. iya, Jadi betul. karena ada added value-nya ya. Betul. Kira-kira gitu. added value apa lagi tuh dari kopi yang bisa kita tambahin lagi tuh? Ya, itu supaya kita kemarin- nanti kalau ekspor lebih mahal lagi. Apa tuh? Kemarin ngirim ke Bulgaria dua orang di sini kita tes kirim ke sana. Iya. Orangnya, SDM-nya, kopinya kita kirim. Jadi sebenarnya semua bangsa bisa. Banyak ya Bisa. produk-produk dari kopi. Bisa. Ada sekarang alat produk kecantikan pakai kopi, sabun Iya, pakai banyak, kopi, Lah. coklat pakai Pakai kopi. Ya makanya kalau di sini Pak Suradi kopi apa? Kopi Magic. Lucu kan namanya? Iya, Magic. Iya. Baby latte, piccolo, ya kan? Latte, Ini latte. kopi one. Ini Nah, kopi one iya, juga added kopi value one. ya. Iya. Ini banyak kalau dijual satu gelas ini mahal ini. Bisa ratusan ribu. Oh, ini ratusan ribu nih. Iya, karena kopinya memang beda gitu. Oh. Ya ini namanya udah termasuk hilirisasi. Ini yang namanya minum ratusan ribu kopi di pasar nih, asik. Minum dulu ah. Tapi benar, saya pernah beli kopi wine di luar negeri memang mahal. Betul. Memang Dulu mahal. baru bikin itu Dan ternyata kita bisa bikin sendiri ya. Bisa. Itu makanya pemerintah dorong kita seperti itu, saya bangga banget. Iya, Saya bangga. sangat mungkin. Sangat mungkin. Iya. Mbak kalau kesini kalau lihat toples juga pasti heran. Iya. Ada kopi Yellow Katura, Yellow Bourbon, Java Geisha, Blue iya? Mountain, Java Carlos, ada semua. Oh. Ada nanti boleh. Iya, itu kan iya. saya itu program pemerintah gitu. Iya, Jadi iya. hilirisasi. Potensi kopi kita dibanding mancanegara yang terkenal kan Brasil gitu Iya, ya. Apa keunggulan kopi Indonesia dibanding Kalau mancanegara? kopi sana itu flat rasanya. Gitu. Kalau Indonesia beda. Beda daerah, Beda daerah, beda rasa. Ya, Beda contohnya tanah, beda rasa. rasa. Beda ketinggian, beda rasa. Betul. beda sebelahnya pohon apa, beda rasa lagi. Ya makanya di sebelah sini ada rasa rendang, sebelahnya nasi padang. Nah itu Indonesia. Jadi kopi Indonesia itu beda karena kita kan Kekayaannya ya. bergunung-gunungnya beda kan. Kalau luar negeri kan flat, jadi datarannya rata, jadi rasa kopinya rata. Di sini Iya. 1.200 sampai 1.800 ini beda. Di Iya. 1.800. Kalau saya bikin anaeropen itu ya 1.800, 1.500. Iya. Jadi lebih fruity gitu. Iya. Kalau yang 1.200 itu flower gitu. Jadi bodinya beda gitu. Iya. Makanya lah itulah Indonesia punya potensi. Potensinya sangat besar gitu. Iya. Kalau di luar negeri malah kopi Indonesia itu kayaknya jadi kebanggaan gitu. Iya Mas, aku tuh pernah ya. Aku pernah kan kita tahu Italia itu kan ini ya tempatnya kopi. Iya. Saya ngopi di Starbucks di Milan dan di sana dipajang di sana our finest coffee adalah kopi-kopi Indonesia. Iya. Aduh bangga banget. Bangga. Ternyata wah. Keren nggak? Kopi saya luwak sekilo 500.000. Iya. Dijual di luar negeri. Pak Suradi saya kemarin lihat 37 juta 1 kilo. Astaga. Serius. Gitu ya. Itu bener Pak, Potensi kita bener. ya. Iya. Coba. Kita ya saya bilang kita itu harus bangga dengan Indonesia. Kita harus lihat potensi bangga kita ya. betul. Iya. Makanya Nah Mas, ini kan banyak juga yang bersuara nih Mas ya. Oke, program pemerintah hilirisasi, tapi kayaknya yang mampu menangkap peluang hilirisasi hanyalah mereka yang orang-orang kaya saja. UMKM akan tetap tertinggal jualan di pasar. Nah, menurut Mas gimana? ya saya UMKM nggak tertinggal. Jawabannya kan? Iya. Jadi gini, pemerintah bikin program, ya kan, pasti udah mulai analisis, nggak mungkin. Iya. Kita tinggal ngikutin saja. Orang-orang yang sukses menurut saya itu, biasanya dia punya analisis. Pemerintah ini kan penjaga negara, penjaga bangsa, Iya. ya kan. Mereka udah punya analisis yang luar biasa. Lah kalau kita juga cuma ngecemooh ya kan, pesimis gitu kan. Iya. Ya kita jadi negara yang pesimis. Iya. Coba kalau UMKM-nya kayak dunia kopi ini kaya semua. Iya. Karena mindset kita ke depan gitu. Iya. Jangan mindset kita mental miskin, Iya. ya miskin terus lah. Mas ada Kapan nggak? kayanya gitu. Iya, Mas ada nggak ketika merintis usaha UMKM ini memanfaatkan program-program pemerintah gitu, ada nggak? Pasti ada lah.
Lah kan Misalnya? ngambil ke bank KUR bukan program pemerintah, kredit Iya, rakyat. iya. Ya, saya bertahun-tahun pakai bangun pasar ini ya pakai pemerintah juga. Semua ya pemerintah, mana bisa hidup sendiri sih? Iya. Dari presiden sampai camat, RT semuanya pemerintah. Iya. Ini pasar juga punya pemerintah, punya Iya, siapa? PD Pasar Lah Jaya. iya, betul kan. Iya. Ini kadang-kadang kita setiap hari yang hujatnya pemerintah, ini mau Iya. udah kita pindah aja ke alam lain. Lah iya kan? Iya, benar. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita mampu memilah Iya. antara oknum Ya betul. dengan Iya. sebenarnya yang benar-benar bekerja program-program yang bermanfaat, itu kita bisa melihat secara jernih ya, Iya, jernih. sebenarnya, dan mengambil peluang dari program-program pemerintah Betul. seperti apa yang dilakukan oleh Pak Suradi. Iya, saya binaan BI. Binaan Astra, binaan wali kota, Iya. binaan KAI, semua saya Iya. dibina, saya UKM. Karena saya ngikutin binaan pemerintah sukses. Iya. Kalau saya ngelawan pemerintah, mau hidup di mana lagi? Iya, Di iya. kuburan masih tanah pemerintah juga. Iya. Benar juga. Lah iya. Iya, Nggak iya. mungkin negara ini bikin program untuk bunuh kita tuh nggak mungkin. Iya, Mindset saya itu nggak mungkin. Iya. Karena negara ini punya aturan, iya kan? iya. Negara aturan buat apa sih? Ya buat kesejahteraan rakyat. Gitu. Iya. Makanya kasih makan gratis ya kan? Makan gratis aja masih kurang terima kasih kan? Udah dikasih gratis lagi. Ya itulah kira-kira. Mas Radi bisa ini nggak? Ini kan banyak anak-anak muda ya yang sekarang lulus kuliah dan benar-benar lagi berjuang untuk mencari pekerjaan. Tapi Mas Suradi ini membuka mindset saya juga ya, bahwa bukan cari pekerjaan, tapi kita bisa juga creating jobs. Kita bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Bisa kasih tips nggak sama mereka atau bicara sama mereka? Jadi gini, jadi kalau kita sekolah nih, kalau saya dari zaman dulu, saya kerja aja mindsetnya nggak mau kerja lagi. Gitu ya? Iya. Jadi kerja ini hanya untuk sementara? Iya. Gitu? Jadi kerja itu untuk sementara. Jadi hidup mindsetnya jangan kerja sebenarnya. Kita untuk wirausaha. Dari dulu saya dari kerja itu saya pikir saya kerja cukup 3 tahun, paling lama 7 tahun. Iya. Gitu. Saya harus mampu gitu. Makanya Iya. saya kerja di pasar nggak perlu ilmu banyak, Iya. nggak perlu modal banyak. Iya. Kerja aja saya pikirin gitu. Iya. Jangan kita tuh udah sekolahnya pas-pasan, kerjanya di perusahaan levelnya tinggi. Iya. Gimana mau buka perusahaan? Iya, Nggak ketemu. iya. Lah Iya, makanya iya. anak-anak muda sekarang ini kalau mau nyuri Karena ilmu, kan seringkali gengsi kerja di perusahaan besar, Ya, tapi betul. ternyata ilmunya nggak bisa lah banyak. betul. Karena Betul. menurut saya ya yang paling mahal itu kebebasan. iya. Saya usahakan bebas, iya, waktunya nggak terikat itu. Saya nggak mau. Iya. Makanya saya kepengennya usaha gitu. Jadi mindset kita tuh jangan nyari kerja. Sebenarnya kita menciptakan peluang kerja. Makanya di sini saya bangun SDM nih, Iya. melatih anak-anak muda. Jadi gitu. kerja itu hanya buat belajar, Betul. buat sekolah, habis itu bikin sendiri. Betul, itu yang benar. Jangan Keren. kita kerja buat tujuan hidup. Iya. Ya kerja di sekolah gitu. Iya. Kalau mampu sekolah, nggak mampu ya kerja gitu. Iya. Karena menurut saya skill itu bukan baca doa. Skill ya kerja. Mau Iya. bisa bikin kopi, tabari aja bikin kopi, ya Iya, kan? iya. Mau bisa nyanyi, tabari aja nyanyi. Kan Iya. skill itu nggak bisa kita doa aja. Skill nggak bisa. Iya. Skill ya Jadi udah kerja. berapa orang ini sekarang yang dihidupin melalui usahanya Mas Suradi? Di sini aja ada 35 orang. 35. Belum di daerah. Itu kalau dihitung ya ribuan orang. Belum di binaan-binaan saya yang buka-buka kafe, buka usaha kopi ribuan. Bahagia ya? Alhamdulillah hidupin sekian itu. orang ya? Saya bahagia saya adalah saya nggak sekolah, ya kan? Semua terbatas gitu kan, makan singkong. Tapi saya bisa mikir otak saya, itu saya bersyukur saya sama Tuhan itu. Iya, Udah, iya. hanya Allah yang maha tahu tuh. Kalau ngomong saya harus bisa tuh nggak ngerti juga saya. Iya, Karena iya. ini di luar kekuasaan saya. Iya, iya. Masya Allah gitulah. Tapi yang penting adalah untuk pesan anak-anak muda itu kepedulian kita kepada orang lain itu aja. Jadi kita hidup harus peduli kepada orang lain. Ya kayak gini saya, corona mikirin anak-anak, usaha mikirin orang lain. Jadi peduli gitu. Iya. Jangan sampai kita nggak peduli sama orang itu. Prinsip hidupnya Mas apa sih terakhir? Peduli. Peduli sama Peduli orang. Karena menurut saya manusia yang hebat, manusia yang sukses itu hidupnya manfaat buat orang banyak. Itu aja. Kaya miskin itu ukurannya susah. Iya. Ya kan, punya uang 1 miliar, 5, 20, kalau nggak merasa kaya, nggak kaya. Iya. Ya kan, cukup makan kalau dia merasa kaya, ya kaya gitu. Iya, iya. Artinya,
kaya itu bukan jadi ukuran jadi duit menurut saya. Peduli ya. Ya peduli Kalau sama orang. istilah anak muda kan sekarang ada yang gini Mas. Oh, saya work oriented, bukan people oriented. Gitu. Bukan orientasi saya bukan orang, tapi kepada pekerjaan. Mungkin nggak itu? Jadi kita kalau saya nggak punya pikiran karena hidup saya bukan karena pekerjaan. Bukan. Jadi biarlah uang biar nyari untuk saya. Bukan saya kerja untuk nyari uang. Saya duduk di sini kasir 4 per detik itu duitnya kan. Iya, saya nggak nyari kerja. Saya nggak kerja, duit nyari saya. Iya. Mindsetnya Karena peduli dengan orang, kemudian itu jadi datang sendiri ya itu ya. Betul, nggak ada Awalnya ingin. Iya betul, karena kita dari bantu punya rasa orang. peduli, kebantu Asal orang. kita memudahkan urusan orang memudahkan urusan kita. Tapi kalau kita mempersulit urusan orang juga mempersulit urusan kita. Tuhan itu sudah buka lebar rezekinya asal kita bener gitu. Inspiring sekali. Mas Suradi, seorang pemuda lulusan SD yang dulunya mungkin kalau Bapak Ibu ke pasar melihat pedagang-pedagang pasar membantu berjualan kelontong, saat ini wow menjadi pengusaha papan atas untuk kopi Indonesia, mengekspor ke berbagai negara. Dari tadi berseliweran pembeli-pembeli dari mancanegara untuk diekspor. Dan dari bermodal awal 9 juta, 5,5 juta, hasil jual barang 4 juta ngutang sama mertua. 2 juta utang mertua. 2 juta utang koperasi. Oh, 2 juta utang koperasi yang akhirnya jual barang, tapi sekarang omsetnya nggak mau disebutin, tapi yang jelas 50 kilo, 50-an kilo ya? Satu hari, 1 ton, 2 sampai 3 ton satu hari. Satu hari. 1 bulan berarti 50-an kilo, 50-an ton ada bisa ya? 50 ton bisa. 50-an ton. Itu yang beli. Kopi tersebar ke berbagai negara di dunia. Kalau taruh di gelas itu berapa gelas itu? Nah, itu dia. Dan yang paling penting lagi, ada ribuan orang yang hidupnya terbangun dari apa yang dilakukan oleh Mas Suradi. Lulusan SD yang dulu makannya ikan tongkol dibagi 2 ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Jadi kalau yang inspirasinya. sekarang makan tongkol dibagi 2 atau yang nggak makan nasi jangan pesimis gitu ya. Iya. Terus semangat. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ayo kita nge-wine, kopi nge-wine. Kita pakai tos dong kalau kopi nge-wine. Iya. Thank you Mas Suradi. Sama-sama. Mantap.